Saya yakin ada yang punya hutang. Ada, termasuk saya. Saya yakin ada yang punya hutang. Saya yakin dalam hidup ini tidak lepas dari masalah, betul. Apapun masalahnya, ada masalahnya. Saya yakin ibu-ibu punya hajat, betul. Punya pengen sesuatu. Mau tidak saya ajari sesuatu? Kalau ibu-ibu amalkan, gampang loh. Pengen dapat, enak ya. Pengen dapat, utang mau bayar nggak punya uang, tiba-tiba ada uang. Enak atau nggak enak? Enak. Dosa malaikat udah nyatet, tiba-tiba dihapus. Tiba-tiba dihapus. Caranya sederhana. Yashfa'u yawmal qiyamati thalath, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diizinkan Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Dapat syafaat berarti ditolong. Dapat syafaat berarti ditolong. Siapa yang bisa menolong? Kalau bicara Allah ya pasti Allah yang maha menolong. Tapi Allah membagi kuasa menolongnya ini, Allah berikan hamba-hambanya izin untuk menolong. Allah berikan hamba-hambanya dengan izin Allah kemampuan menolong. Yang pertama adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua adalah para ulama. Yang ketiga orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Alhamdulillah kita punya nabi, bukan sembarang nabi. Kita punya nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah, kita ini jarang minta tolong. Kita ini gaya, merasa kuat, merasa hebat, merasa pinter, merasa mampu. Akhirnya capek. Kalau orang-orang dulu dari awal udah ngomong, saya lemah, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Usaha, tapi saya lemah, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Langsung minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Tentu ya kepada Allah. Tapi Allah bagi orang-orang yang bisa nolong. Allah nyuruh kita cari orang-orang tersebut. Jangan bilang kalau minta tolong sama Allah, ya minta tolong sama Allah, jalannya datangi orang-orang yang ditunjuk Allah. Contoh, yang kuasa memberikan KTP siapa? Presiden negara, betul kan ya? Tapi kamu jangan datangi presiden untuk minta KTP. Presiden udah buat tim, ada Pak RT, ada Pak RW, ada lurah, ada camat, ada wali kota. Prosedurnya di situ. Nanti baru ke kementerian. Bukan langsung ke menterinya, enggak. Nah kita butuh pertolongan Allah, bukan langsung ke Allahnya. Allah udah tunjuk. Kamu mau dapat pertolonganku ya harus lewat orang-orang yang aku tunjuk, orang-orang yang aku pilih. Dan orang yang ditunjuk Allah nomor 1 para nabi. Dan bejonya kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau ada orang minta pakai membawa namanya Rasulullah, Allah malu menolak. Sehingga dikatakan Nabi Adam alaihissalam 300 tahun nangis. 300 tahun nangis Nabi Adam itu pengen dapat keyakinan udah total dimaafkan sama Allah Ta'ala. Padahal Nabi Adam gak berbuat dosa, cuman lupa makan buah khuldi. Lupa, bukan sengaja. Dan bukan makan, cuman ngincipi, baru nempel. Seperti ibu-ibu kalau puasa masak ngincipi dikit gitu kan. Nah, Nabi Adam baru ngincipi dikit, ingat, oh ini haram, gak boleh ini haram gak boleh. Gelohnya itu nangisnya 300 tahun. Baru merasa mantep setelah Nabi Adam bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Allah dimaafkan semua lupa dan salahnya itu dengan solawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, pengen urusannya beres, pegang solawat. Pengen urusannya beres, pegang solawat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, banyak orang yang ngomong sama saya, Habib saya udah sholawat tapi kok gak ada hasilnya. Saya jawab, pasti salah caranya. Kalau pahala gak usah dibahas, pahala pasti dapat. Dan kadang sering kita ini salah, kita menganggap amal itu nanti dapat di akhirat. Akhirat itu pasti dapat, tapi di dunia dikasih dulu sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang amal soleh di dunia itu dikasih sama Allah sebelum di akhirat. Makanya jangan kita ajarkan sama anak-anak kita nanti balasannya di akhirat, sehingga anak-anak malas amal soleh. Ya kalau olahraga balasannya di dunia, ibu-ibu senam pagi langsung kelihatan hasilnya, langsing seger gitu kan, mau. Tapi kalau amal soleh kadang mikir hasilnya nanti di akhirat, ngapain gitu anak-anak ini.
kiat atau cara melunaskan hutang dengan segera, dengan mudah. Sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan cara yang indah, cara yang bagus agar hutang itu segera lunas. Yang pertama perlu diperhatikan adalah niat ketika berhutang. Jadi orang kalau pengen hutangnya lunas, niatnya harus benar. Niatnya bayar, ya. Niatnya membayar hutangnya, melunaskan hutangnya. Jangan ada sedikit pun niat untuk tidak melunaskan hutang. Atau bahkan sudah punya uang, kemudian menunda-nunda nanti saja, dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain yang nggak penting. Yang nomor satu, niatnya harus benar. Segera membayar hutang ketika ada rezeki. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man istadana dainan ya'lamullahu azza wa jalla minhu annahu yuridu ada'ahu addahu Allahu anhu. Barang siapa berhutang dan Allah mengetahui bahwasanya dia mau membayar hutangnya tersebut, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat, Allah akan melunaskan hutangnya di dunia ini. Artinya semasa dia hidup, Allah menjadikan hutangnya bisa dilunasi dari rezeki yang Allah berikan. Adahullah, Allah yang melunaskan hutangnya. Peran Allah secara langsung agar hutangnya lunas. Allah beri dia rezeki dari arah yang mungkin tidak bisa diduga dan diperhitungkan olehnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa banyak-banyak dan istiqomah berdoa, minta kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan doa yang luar biasa agar hutang ini lunas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan bahwasanya seorang yang mau baca doa berikut, seandainya dia punya hutang sebesar gunung Sabir, maka hutangnya itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bunyi doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Dan jadikan aku cukup dengan kemurahanmu sehingga enggak butuh bantuan atau pertolongan orang lain. Doa ini cukup bagus, amalkan tiap hari, khususnya setelah sholat 5 waktu, istiqomah seumur hidup. Maka hutang-hutang kita insya Allah mudah lunas. Semoga Allah Ta'ala melunaskan hutangnya semua orang yang berhutang, dan menjadikan kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa susah payah. Demikian, wa'alaikum, wassalamualaikum.